seperti yang kemarin saya cerita ya, OBE itu, Outcome Based Education itu. Tapi untuk ulumul hadis nanti produknya adalah insya Allah mudah-mudahan setuju semua. Kalau nggak setuju tetap aja saya paksa. Nah, kok nanya tapi maksa gimana ya? Ya mau gimana lagi? Kan salah satu tugas dosen itu kan memotivasi. Motivasi itu salah satunya maksa tapi baik-baik gitu ya, baik-baik. Nah, apa outcome-nya yang ingin saya rencanakan? Ya, outcome-nya adalah kita berharap nanti memiliki buku bersama, gitu ya. Outcome based-nya education-nya, dan kita akan membuat buku bersama-sama, gitu. Nah, bukunya apa? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita iklan dulu. Teman-teman pernah tahu Mentimeter? Saya tulis di ini ya, di kolom chat ya, supaya nggak salah. Pernah tahu Mentimeter? Belum, Pak. Belum ya? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau gitu supaya sama-sama tahu, sekarang saya ajak teman-teman ngetik di browsernya, kalau pakai laptop di browsernya, kalau pakai handphone ya di browsernya juga gitu ya. Silakan kunjungi web itu, menti.com. Bukan Mentimeter ya, menti.com webnya. Nah, kemudian saat Anda ke sana, pasti diminta kode. Nah, kodenya itu, kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak. Mana dia kodenya? Jangan lupa lagi. Nah, sama ya, saya copy juga di ruang chat supaya nggak salah. Itu kodenya, silakan. Dimasukkan kode itu, kemudian teman-teman nanti akan melihat pertanyaan. Tar. Hang on. Ada yang udah bisa masuk belum? Ada yang udah bisa join belum? Sudah, Pak. Udah. Apa yang terlihat di layar teman-teman? Pertanyaan. Pernah studi di pesantren katanya gitu, Pak. Oh iya, oke. Silakan dijawab ya. Jawabannya satu aja. Dan pesantren di sini maksudnya pesantren yang durasinya lama ya, bukan pesantren kilat. Nah, jawabannya kelihatan tuh. Anda udah bisa lihat jawabannya. Wah, belum. Iya, ada 1, 2. Iya, oke, kejar-kejaran nih, biru sama orange. Oke, kita masih tunggu karena di ruang Zoom kan lumayan banyak ya. Ini baru 24, 25 sekarang yang jawab. Oke. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini. Berarti 3 sudah pernah, 2 belum pernah. Mungkin ada niatan nanti suatu waktu. Dan sisanya milih nggak menjawab gitu ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Oh, ada lagi yang pernah. Alhamdulillah. Oke, masih ada lagi? Masih perlu saya tunggu? Silakan kalau masih ada. Nah, ini supaya saya tahu gambaran kira-kira berapa yang sudah pernah studi. Kenapa? Karena mata kuliah Ulumul Hadis ini lumayan membutuhkan pemahaman terkait dengan diantaranya ya bahasa Arab misalnya seperti itu. Tetapi ya nggak apa-apa juga kalau belum pernah belajar. Jadi ini hanya untuk mengetahui saja kira-kira gambaran di kelas kita seperti apa. Oke, terima kasih ya, sudah 27 nih yang ngisi. Jadi ada 5 yang sudah dan ada 23 yang belum. Sekarang pertanyaan berikutnya ya, ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, kenapa teman-teman pengen belajar ulumul hadis? Silakan. Jawabannya sekarang diketik alasannya. Ketiknya kalau bisa simpel aja ya, jawabannya jangan panjang banget, jangan paragraf gitu loh, satu kata atau satu kalimat, satu kata atau 2-3 kata lah, satu frase begitu ya. Silahkan. Sudah muncul pertanyaan yang kedua? Sudah, Pak. Yang Ya. pernah pengen belajar hadis.
Iya, dijawab ya. Ini bukan ujian ini, tenang aja. Cuma pengen tahu ekspektasi kita. Biar tahu. Ini dua-duanya Pak. Masukkan Iya, kata. jadi jawabnya boleh dua. Jawabnya boleh dua. Boleh satu juga nggak apa-apa sih. Kalau cuma benar-benar punya satu jawaban nggak apa-apa. Nah, jawaban Anda tampil di depan tuh ya. Ada yang bilang penting, lebih dari sekali. Makanya dia teksnya lebih besar. Oke, biar tahu karena dibutuhkan, nambah ilmu, penting. Ingin hafal hadis. Nah, mengetahui kualitas hadis. Nah, apalagi ya? Apa tuh? Baik lagi, mungkin maksudnya pengen lebih baik lagi gitu ya. Oke. Oke, 19 masih lanjut, silahkan. Jawabannya penting ini dominan ya ternyata ya. Oke, ada lagi. Masih 21. Kita tunggu. Lillahi. Wah, lillahi ta'ala ya. Maksudnya pokoknya lillahi ta'ala aja gitu kan semuanya memang. Bagus. Karena saya suka seputar hadis gitu kan. Untuk masa depan. Oke. Oke. Pengen tahu sunnah Rasul. Penting dalam kehidupan. Ya tadi ya penting itu ya. Karena penting juga kan. Oke, nah ini jadi mayoritas merasa penting gitu ya. Oke, ya 26, oke, sekarang 27, 27, oke. Menambah ilmu, wah menambah ilmu ini cukup dominan juga nih sekarang. Jadi kalau hurufnya besar ya, ukuran fontnya besar itu artinya yang jawab yang menjawab dengan jawaban yang sama itu lebih banyak begitu ya. Kalau kecil-kecil ini mungkin satu gitu. Oke, jadi mayoritas karena merasa ulumul hadis ini atau pengetahuan tentang hadis itu penting karena dibutuhkan ya, karena ingin menambah ilmu dan beberapa jawaban-jawaban lain ya, seperti ingin menghafal hadis, ingin mengetahui kualitas hadis gitu kan. Bahkan ada yang bilang ilmunya menarik begitu. Berarti ini sudah mengkerucut ya jawabannya ya. Boleh satu lagi, kita ada pertanyaan ya. Oke, terakhir. Apa ekspektasi Anda setelah nanti nih belajar ulumul hadis di mata kuliah saya ini? Apa sih kira-kira yang kebayang gitu? Yang ingin dikuasai, yang ingin dicapai, yang ingin tuju gitu, yang ingin ya ekspektasi gitu, yang Anda inginkan gitu. Silakan langsung dijawab. Mudah-mudahan udah muncul ya. Nah, sekarang oke. Bisa menghafal banyak hadis gitu ya. Bisa menghafal banyak hadis. Oke. Memiliki ilmu yang berkah. Wow, bagus. Kemudian hadisnya dapat diamalkan. Oke. Oke, saya ingin menguasai hadis gitu ya. Oke, menjadi pendakwah. Wah, keren nih. Iya. Pengen paham hadis. Oke. Ya, 18. Nah, ini hafal hadis kelihatan cukup dominan ya di sini ya. Oke. Masih 19, masih kita tunggu. Oke. 20 sekarang, mungkin masih ada lagi. Ya. Oke. Nah, kira-kira ini ya. Oke, masih ada lagi nambah. Siap. Oke, hafal hadis dan dapat mengamalkan hadis tampaknya dominan ya di sini, gitu kan? Oke, 24 saya kira
Oke lah, cukup lah ya mewakili ya, walaupun belum semuanya. Mungkin yang lain belum bisa. 26 sekarang. Dapat mengamalkan hadis, menguasai hadis, dan dapat menghafal hadis. Wah, ini dominan nih jawabannya ya. Yang lain-lain juga banyak jawaban yang bagus, paham akan makna hadis. Nah, oke, sip. 27 kita cukup dulu ya. Nah, saya stop share screen-nya. Gimana? Seru nggak permainannya tadi? Minimal jadi nggak perlu nyanyi satu-satu dan nggak perlu jawab satu-satu ya. Dan sekaligus saya juga bisa tahu gambaran umumnya di kelas ini. Nah, teman-teman, kenapa saya perlu tahu dulu? Karena ini adalah perkuliahan yang sifatnya tentu dua arah kan gitu ya. Jadi satu sisi saya fasilitator, tetapi teman-teman juga memiliki tentunya ekspektasi, tujuan, harapan terkait dengan perkuliahan ini. Nah, tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan itu melalui Mentimeter. Terima kasih ya. Nah, ada yang ingin saya jelaskan. Jadi teman-teman, kita itu nanti akan kuliah secara teknis ya, saya akan jelaskan langsung saja. Itu nanti ada sama 16 pertemuan gitu kan. 16 pertemuan. Nah, namun demikian sama seperti saya ingin menjelaskan waktu mata kuliah pengantar medlit itu. Ini saya akan share ya apa pertemuannya yang kita rencanakan untuk mata kuliah ulumul hadis ini. Sebentar. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat sekarang file Excel ya. Jadi di sini sudah ada 16 pertemuan. Nah, teman-teman, inilah tema-tema yang akan saya bahas. Dan nanti saya akan mengklarifikasi sebaiknya kita menyamakan frekuensi ekspektasi kita supaya kita tidak kecewa gitu ya. Nah, tema yang pertama selain pengantar tentunya adalah pengertian hadis. Nah, di dalam tema pertama ini ada notulen nggak ya kira-kira Pak PJ, Mbak PJ? Udah di record. Oh, udah di-record. Oke, kalau gitu sama juga itu notulen ya, notulen zaman sekarang udah di-record lah. Nah, jadi di dalam materi yang pertama, pengertian hadis itu, kita akan membahas tentang definisi hadis, kemudian istilah-istilah terminologi hadis, atau terminologi yang terkait dengan hadis. Jadi mungkin bukan hadis, tetapi dia terkait dengan hadis, gitu ya. Apa persamaannya, apa perbedaannya, dan di mana dia bisa ditemukan, lalu posisinya seperti apa, sama atau tidak, gitu ya. Ada ciri-ciri khusus atau enggak, bagaimana, dan seterusnya. Contoh, kan ada istilah hadis, ada istilah sunnah, ada istilah khobar, ada istilah hadis qudsi, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui bersama di awal. Kemudian yang kedua adalah kedudukan dan fungsi hadis. Nah, di dalam Islam, bagaimana kedudukan hadis, bagaimana sandingannya dengan Al-Quran, bagaimana posisi dia dengan Al-Quran, apakah seperti apa, begitu ya, biasanya kan dijelaskan sebagai penjelasan, tapi bagaimana penjelasannya, contohnya mungkin, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kodifikasi sejarah penghimpunan hadis. Nah, bagaimana hadis itu ditulis? Kan kita sudah paham kemarin ya, melalui mata kuliah Ulumul Quran, bahwa ketika masa Rasul masih hidup, Al-Quran itu betul-betul dijaga, ditulis sedemikian rupa secara sistematis. Sementara hadis sendiri bagaimana, gitu kan? Bagaimana dia bisa sampai ke kita? Nah, inilah yang kira-kira nanti akan dibahas. Kemudian berikutnya adalah ilmu hadis, perkembangan ilmu hadis dan sejarah pembukuannya. Nah, saya tulis begini ya. Perkembangan ilmu hadis dan sejarah pembukuannya. Kalau yang pertama itu tentang penghimpunan hadisnya. Jadi bagaimana hadis itu disimpan, ditulis atau dihafal, bagaimana begitu kan? Kalau yang berikutnya ilmu hadisnya gitu, ilmu hadisnya, ulumul hadisnya. Ini beda ya, tolong jangan disamakan gitu. Yang berikutnya apa nih? Oke, terima kasih sudah di-upgrade katanya meetingnya unlimited. Yang berikutnya adalah pembagian hadis berdasarkan quantity, berdasarkan jumlah perawinya, gitu ya. Sementara yang berikutnya adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas, apakah dia sahih, apakah dia dhaif, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya.
Nah, kemudian kita ada UTS, kemudian dilanjut lagi materi berikutnya urgensi, sanad dan matan. Jadi kita bahas lagi secara mendalam bagaimana mengkaji sanad dan matan. Kemudian di belakangnya ini sudah mulai agak bahasan-bahasan yang kontemporer. Misalnya terkait dengan ingkarus sunnah, bagaimana kita menghadapinya, kenapa mereka mengingkari sunnah, begitu ya, dan seterusnya. Sikap kita seperti apa. Yang berikutnya problematika hadis maudhu. Nah, ini bagaimana nih, terutama dalam momentum-momentum tertentu ya. Misalnya Rajab gitu ya, Ramadan gitu ya. Itu kan biasa tuh berkembang fenomena hadis-hadis maudhu. Bagaimana sikap kita terhadap hadis maudhu? Apakah kita menolak 100% ataukah kita menerima ataukah kita mengkombinasikan dengan hadis yang lain? Nah, ini kita insya Allah akan bahas ya. Jadi sikap kita harus akademik, jangan emosional begitu. Kemudian berikutnya adalah sejarah biografi ulama hadis. Ini penting karena kita pengen tahu bagaimana ulama-ulama tersebut mengumpulkan hadis gitu. Ilmu jarah wa ta'dil, kitab-kitab hadis, kemudian takhrij hadis. Nah, teknisnya nanti sama seperti mata kuliah pengantar medlit. Kita pakai metode student centered learning. Anda akan belajar dulu di kelompok-kelompokkan, kemudian Anda akan presentasi, nanti kita bahas bersama. Kira-kira seperti itu ya, kecuali materi yang terakhir, takhrij hadis, ini saya handle sendiri. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan OBE-nya, Outcome Based Education-nya. Jadi nanti Anda akan diberi tugas untuk menakhrij hadis, gitu kan, dan menjelaskan bagaimana kualitas hadisnya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, dalam penjelasan itu nanti kalau sudah kita akan bukukan menjadi sebuah buku gitu ya yang terbit bersama-sama dari prodi gitu. Nah, saya akan menjelaskan takhrijnya ini pelan-pelan. Pelan-pelan mungkin di momen-momen kita bisa video conference seperti ini gitu ya, supaya saya bisa menunjukkan trik dan teknik menakhrij hadis itu seperti apa. Tentunya menakhrij hadis dalam kondisi kontemporer, tidak menakhrij hadis dalam kondisi yang serba konvensional. Karena kalau yang konvensional itu kita harus ke perpustakaan, mengakses buku-buku klasik yang itu agak sulit untuk kondisi saat ini. Maka kita akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu kita menakhrij hadis. Di antaranya nanti kita insya Allah akan memperkenalkan satu software. Saya tutup dulu ya, saya share screen yang ini supaya bisa kelihatan. Mungkin ada yang sudah pernah kenal, tapi kalau belum juga nggak apa-apa. Nah ini software apa ini namanya? Ada yang bisa jawab? Apa tuh ya? Al-Maktabat. Apa tuh ya? Aduh. Nah, ini namanya yang merah ini nih, yang tulisannya hitam sama putih. Al-Maktabah Asy-Syamilah, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu software yang bisa membantu kita untuk melakukan takhrij hadis. Ada lagi satu software yang lain, tapi itu harus dari handphone. Kalau dari handphone, gimana ya? Saya harus masuk Zoom juga ya? Kemudian share screen gitu ya? Kita coba ya. Saya coba ya. Saya masuk Zoom dulu ya. Jadi aplikasinya yang satu lagi itu adanya di Android. Boleh. Nama aplikasinya apa kira-kira? Nanti Ruh. Nah, makanya saya mau tunjukin nih. Sebentar ya, saya coba share. Saya masuk dulu dari Zoom, nanti saya share screen dari HP. Gitu ya. Wah, kita nih udah macam kayak kuliah lintas benua aja gitu ya. Aduh, pakai double-double begini, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan momentum kita belajar. Sebentar, masih proses. Jadi itu teman-teman, sambil nunggu ya proses ini. Nah, saya share terus, share apa ya? Share screen. Start now. Oke. Nah, ini hang on. Gimana tadi? Udah kelihatan ya HP saya ya? Ada, Pak. Udah ya. Nah, itu yang
yang apa namanya, ada tulisan Al-Hadits Asy-Syarif yang sampingnya BIP. Bisa kelihatan ya logonya ya, Al-Hadits Asy-Syarif gitu ya, yang sampingnya BIP itu ya. Nah, itu saya akan coba buka dari sini. Wah, keren juga ngajar kayak gini ya, macam kita di benua mana lah gitu. Nah, ini bisa kita pakai nih untuk nyari takhrij juga gitu. Nah, seperti itu tuh. Jadi silakan teman-teman boleh install ya. Itu gratis. Kata Atta kan mumpung gratis ya. Cepat, gratis, download. Gitu. Jadi ya, hadis-hadisnya nanti dari kitab-kitab yang seperti tercantum di situ. Dari mulai Sahih Imam Bukhari sampai Sunan Ad-Darimi gitu ya. Jadi ini dua hal yang nanti kita akan bahas pelan-pelan bertahap supaya nanti teman-teman bisa memahaminya juga agak lebih mendalam begitu. Oke. Sekarang saya tutup dulu share screen dari handphonenya. Nah, saya juga mungkin perlu keluar ya, nggak usah dua-dua begini jadi bingung nanti. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, maka teman-teman, dengan penjelasan materi yang tadi, dan materi itu nanti akan saya simpan di SAP ya, di RPS ya, rencana pembelajaran semester, jadi nggak harus ditulis juga nggak apa-apa, nanti akan saya buatkan course design juga. Nah, saya sebetulnya sudah buat juga kelompoknya, tapi ini lagi-lagi nih, di data saya yang ulumul hadis itu baru 34. Jadi benar nggak tuh 34, Mbak Mas PJ? Atau masih akan ada nambah lagi? Iya Pak, jadi belum semua ngisi KRS. Oke. Berarti nanti Putri sama Egis itu ya, tolong nanti mungkin kita diskusi di grup lah ya, di grup kecil aja ya. Nanti siapa saja yang sudah ada di data saya dan siapa yang belum nanti tolong ditambahkan supaya yang bersangkutan juga ikut masuk dalam grup. Dan ini informasi, walaupun belum daftar KRS, tolong tetap ikut kuliah. Jadi jangan berpikir karena, waduh saya belum daftar nih, jadi saya nggak enak gitu kan atau bagaimana gitu. Nanti aja ikutnya gitu setelah resmi. Enggak, jangan gitu. Kita lebih baik ikut dari awal, mata kuliah apapun, termasuk mata kuliah saya, ataupun mata kuliah yang lain-lain, tetap aja ikut dari awal. Kenapa? Karena banyak informasi penting yang mungkin perlu disampaikan oleh dosennya, dan kalau nggak ikut itu nanti takutnya kurang jelas begitu ya. Jadi ini jangan-jangan juga, oh nggak bagus nih, udah 41, berarti lebih dari daftar Excel saya. Udah benar ini ya. Jadi tetap ikut walaupun proses administrasi di siakatnya masih berjalan begitu ya, nggak apa-apa, ikut aja. Oke, berarti nanti saya akan ulang lagi proses pembuatan grupnya, karena saya udah bikin grup tadi 12 grup, rata-rata itu 3 ya per grup itu, tapi yaitu karena ada yang belum, maka mungkin nanti saya ulang lagi supaya nanti ada yang 4, ada yang 3 gitu ya, satu grupnya itu. Nah, grup itu ngapain? Pertanyaannya. Kira-kira udah bisa nebak belum nih arah pikiran saya? Coba silakan. Ada yang udah bisa nebak belum nih? Grup itu buat apa tuh ya? Gis, apa Gis? Gis, jawab Gis. Grup, kalau menurut saya untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran, diberikan tugas satu bab contohnya Pak. Misal judulnya apa, kemudian didiskusikan. Setelah itu presentasi seperti biasanya. Waduh, cocok ente jadi asisten dosen nih. Udah bisa baca nih ya. Saya doain deh, mudah-mudahan Agis jadi dosen. Nanti ya, kalau udah lulus ya. Amin ya. Nah, jadi betul. Tadi itu, yang pertama, kita tetap akan membagikan tema sesuai grup, di mana teman-teman bisa kolaborasi. Kenapa Pak Firdaus kok senang banget kayak gitu? Karena gini teman-teman, terus terang ya, saya mau cerita aja nih. Kalau saya mau mengajarkan semua dari awal sampai akhir, insya Allah saya bisa, gitu kan? Karena kebetulan saya selain kuliah jurusan tafsir hadis waktu S1 di UIN ya, dulu saya kuliahnya di IAIN, tapi lulusnya dari UIN gitu. Jadi masuk IAIN Jakarta, begitu lulus namanya udah berubah jadi UIN gitu kan. Nah, saya juga kebetulan studi di Ma'had Ali almarhum
Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Darussunnah. Nah, di Darussunnah itu takhusus hadis gitu. Bahkan bisa saya katakan tugas akhirnya di Darussunnah itu lebih berat daripada tugas akhir di prodi tafsir hadis dulu gitu. Walaupun saya sama-sama dulu waktu S1 itu skripsinya tentang hadis juga gitu ya, waktu kuliah di Usuluddin Tafsir Hadis itu. Tapi kalau di Darussunnah itu tugas akhirnya itu takhrij dan itu pakai bahasa Arab full. Dan kemudian ujiannya munakosyah, jadi langsung di hadapan almarhum Pak Kiai gitu. Pakai bahasa Arab juga full semuanya. Jadi saya merasa itu lebih berat. Udah gitu hadisnya, hadis-hadis yang jarang terdengar. Kalau nanti teman-teman mungkin hadisnya agak populer ya, karena kita baru latihan nih, baru latihan. Jadi saya juga nggak tega kalau langsung kasih hadis-hadis yang langka begitu kan, yang jarang terdengar. Nah, kita masih pakai hadis-hadis yang agak populer lah. Yang penting harapan saya adalah teman-teman nanti kalau sudah lulus mata kuliah ulumul hadis ini, pertama sudah paham apa itu hadis. Itu kan, apa sih yang dimaksud dengan hadis? Yang kedua, sudah bisa menjelaskan kalau nanti ada yang cerita hadis itu sahih, hadis itu misalnya dhaif, hadis itu maudhu, itu apa sih gitu kan? Itu penjelasannya seperti apa gitu. Kalau hadis maudhu boleh nggak diamalkan gitu kan? Misalnya kayak gitu-gitulah ya. Itu ngerti gitu ya. Yang ketiga, nah ini terutamanya teman-teman itu bisa menakhrij hadis. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, saya nemu hadis nih, potongan hadisnya begini. Kira-kira bunyi lengkapnya kayak gimana ya gitu. Nah, itu yang mau kita coba latih gitu loh dalam mata kuliah ini. Sehingga teman-teman kemudian bisa menemukan, oh ini loh bunyi lengkap hadisnya seperti ini. Termasuk di situ ada perawinya gitu kan ya, diriwayatkan oleh siapa. Termasuk di situ ada sanadnya. Dari siapa hadis itu kemudian sampai kepada perawi, apakah dari Imam Abu Hurairah misalnya begitu kan, apakah dari sahabat Ibnu bin Abbas gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi minimal itulah kira-kira ya. Kalau boleh ditambahkan mungkin yang keempat yaitu kitab-kitab hadis. Jadi minimal tahulah, oh Sahih Imam Bukhari itu kayak gini ya, strukturnya kira-kira begini gitu. Sementara Sunan At-Tirmidzi itu begini, kira-kira seperti ini gitu loh kira-kira. Jadi minimal itulah gambaran-gambaran umumnya. Nah, kalau sudah bisa memiliki pemahaman seperti tadi, nah ketika di masyarakat Anda sudah memiliki modal awal gitu. Jadi kalau besok ditanya hadis kayak gini gimana sih maknanya, lengkapnya, diriwayatkan oleh siapa? Nah, bisa semua mencari. Gitu loh kira-kira teman-teman ya. Nah, itu bisa dipahami ya? Bisa nggak kira-kira? Coba emotikonnya diaktifkan lagi. Kalau bisa, tolong kasih jempolnya. Ini jangan saya ngomong sendirian terus nih. Nggak bagus. Oke. Jadi paham ya? Kalau yang nggak paham, ada nggak yang nggak paham? Ada emotikon, apa nih? Emotikon orang ketawa. Atau emotikon orang open mouth. Ada yang nggak paham nggak? Ntar saya jelasin lagi kalau nggak paham. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ekspektasi kita seperti itulah kira-kira ya. Nah, makanya nanti tugas takhrij hadis itu tugasnya sifatnya individu. Mohon maaf nih, untuk kali ini yang takhrij hadis nggak bisa kelompok gitu. Karena apa? Karena saya benar-benar ingin memastikan bahwa teman-teman memang mengalami, memiliki pengalaman melakukan takhrij hadis secara individu. Sehingga prosesnya itu pelan-pelan nanti kita lakukan gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mencoba mencari itu. Kalau ada masalah tentu kita bisa diskusi. Kira-kira seperti itu. So, betul ya Agis tadi, untuk kelompok, itu tugas kelompok, yaitu membuat paper, membuat video presentasi, dan di situ nanti teman-teman bisa menguasai satu bab, begitu ya. Nanti sharing gantian dengan teman-teman yang lain. Sementara, nah itu dikategorikan sebagai komponen tugas, nilai tugas, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, adalah takhrij hadis. Nanti potongan hadisnya saya berikan masing-masing individu ditulis dalam satu penjelasan. Nanti ada template-nya ya, insya Allah dibuat template supaya semua terstandar. Itu nanti kita akan lakukan bersama-sama pelan-pelan dan nanti hasilnya kita bukukan, kita terbitkan menjadi sebuah buku. Nah, dari sekarang coba mungkin Putri sama Egis kira-kira udah mulai iseng-iseng mendesain cover ya, cover buku ya.
buat motivasi aja dulu. Minimal kan covernya ada kan jadi semangat gitu. Walaupun isinya nggak tahu apa kan kita belum tahu, nggak apa-apa ya. Ya mulai dirancang-rancang lah gitu kan. Cover buku tentang takhrij hadis, isu-isu kontemporer misalnya seputar hadis gitu kan, jadi seperti itu. Nah nanti ada ujian satu kali lagi yang terkait dengan tentunya materi. Kira-kira itu gambarannya teman-teman untuk perkuliahan kita, dan perkuliahan kita nanti akan difasilitasi melalui Google Classroom. Nah, seperti biasa nanti ya beberapa momen kita akan lakukan Zoom gitu ya, Zoom atau Google Meet seperti itu. Untuk penjelasan-penjelasan termasuk ketika saya menjelaskan takhrij hadis secara pelan-pelan tadi. Baik, sampai sini dulu, udah sekitar 40 menit saya ngomong. Saya buka sesi diskusi, tanya jawab, penjelasan kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang jelas, ingin ditanyakan, atau ada usulan terkait dengan perkuliahan kita secara umum. Silakan, dari PJ dulu boleh, dari yang lain juga boleh. Oh iya, Putri sama Egis, saya juga minta tolong sebagai PJ, yang tadi pernah di pesantren, tolong ini ya, apa namanya, diidentifikasi, ditanya ulang siapa-siapanya, karena saya tadi nggak punya datanya. Maksud saya gini, untuk kelompok kalau bisa, yang tadi pernah di pesantren, kalau bisa nyebar, gitu, kalau bisa disebar ya, jangan ngumpul, karena kita akan mendapat manfaat mungkin ya lebih gitu dibandingkan kalau dikumpulkan di satu kelompok saja. Kalau gitu gini aja deh, Egy sama Putri yang bikin kelompok bisa ya, 12 kelompok dan minimal dan yang sudah pernah di pesantren disebar di kelompok tersebut ya, gitu ya, bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Iya, wah saya suka semangatnya Egis nih, pokoknya bisa dulu gitu. Ya, Putri juga bantu ya nanti ya. Masih ke-mute tuh, Put. Iya, Pak. Iya, jadi supaya tadi ada 12 kelompok, kemudian lengkap semuanya, tapi masing-masing kelompok kalau bisa ada satu yang sudah pernah di pesantren sehingga bisa bantu untuk diskusi-diskusi yang mungkin agak sedikit agak berat mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak, tenang aja lah. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau nanya nih? Mungkin Asroril atau Aulia atau Torik atau Fauzi atau Didit, silakan. Ini banyak banget nih, nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Silakan. Yang belakang-belakang juga nih, ada siapa nih? Fani, Muhammad, apa nih? Baca. Solahuddin gitu ya. Hilya, silakan. Yang ingin bertanya terkait dengan perkuliahan kita. Atau nanya yang lain boleh deh. Nanya yang lain. Karena saya juga korprodi, jadi mungkin ada yang punya pertanyaan terkait dengan keprodian secara umum. Silakan. Ya, Egis, silakan. Egis. Izin bertanya, Pak. Egis dulu ya. Ya. Egis dulu, baru Asroil ya. Kadang kita langsung aja, Pak. Iya, langsung aja. Ingin bertanya, Pak, kenapa kadang kita menemukan suatu hadis yang di hadis tersebut tidak diketahui informasi untuk sahih ataupun doifnya, seperti di buku misalnya pelajaran di SMA atau SMK, karena saya basicnya SMA, kadang saya menemukan contoh hadis itu qulil haqqa walau kana murra, berkatalah yang jujur, berkata yang benar walaupun itu pahit. Tapi di situ hadis riwayatnya itu hanya hadis riwayat Bukhari, sedangkan tidak ada kelanjutannya gitu, Pak, tidak ada sanad atau apanya yang lain. Kenapa tidak ditampilkan, Pak, sanad, Pak? Terima kasih. Betul, betul. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Baik, karena begini, karena orang itu kan kadang-kadang mau simple aja, mau singkat gitu kan, mau singkatnya aja. Jadi yang penting dia tulis matannya. Matan itu kontennya, konten hadisnya ya, kayak tadi tuh qulil haqqo walau kana murran misalnya kan kayak gitu. Nah, sementara komponen yang lain yaitu rawi dan matan dan sanad, kadang-kadang itu terlewat gitu. Nah, itu sih tadi agak mending tuh ada rawinya. Nah, dari rawi itu sebetulnya kalau kita nanti belajar ulumul hadis, kita sudah bisa mengidentifikasi kalau
hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka sudah pasti itu hadis kualitasnya sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menulis hadis selain hadis yang sahih. Nah, kalau misalnya rawahunya lain, misalnya rawahu Ahmad. Nah, ini kita harus teliti gitu. Nah, makanya nanti di dalam proses takhrij tadi kita akan mencoba melacak dia kira-kira kualitasnya apa, masuknya apa, apakah hasan, sahih atau apa, gitu ya, gitu. Jadi karena kebanyakan orang mungkin pengen simple, akhirnya nggak semua ditulis, gitu. Makanya kalau di buku-buku seperti itu mereka mengutip kontennya aja, konten hadisnya, matannya. Sementara detail yang lainnya kadang tidak disampaikan. Tapi kalau di buku-buku hadis itu sering disebut wahada hadisun hasanun sohihun, misalnya begitu. Jadi setelah rawi begitu ya ada penjelasan bahwa hadis ini adalah hadis yang kategorinya hasan sahih. Nah, hasan sahih itu apa? Nanti kita insya Allah bahas. Jadi kira-kira gitu, Egis ya. Makanya kita perlu belajar nih supaya kita bisa mengetahui hadis tadi itu ya, kayak misalnya qul haq walau kana murran, lengkapnya gimana sih? Posisi kualitasnya gimana gitu. Itu ya pentingnya untuk kita. Jadi kita nyampeinnya juga lebih enak gitu nanti. Oke gitu ya. Semoga tadi menjawab. Asroil Muhammad jadi nanya. Jadi Pak, jadi. Silakan. Simpelnya gini sih Pak, saya ingin bertanya. Kan biasanya di dalam, apalagi mempelajari ulumul hadis ini, dari konsep Bapak sendiri, lebih untuk kita bisa memahami apa itu tentang hadis, dan lainnya sebagainya gitu. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri, dari konsep tersebut, adakah yang mendukung agar kita selaku mahasiswa kelompok ini untuk menghafal hadis misalkan, atau bukan mempresentasikan sih, lebih tepatnya lebih paham dan bisa menghafal. Karena kalaupun kita berkelompok, berdiskusi hanya untuk memahami, tanpa adanya menghafal, terus bagaimana kita menciptakan sebuah karya kita sendiri, ibaratnya dari karyanya kita nggak hafal dari hadis yang kita bukukan tersebut, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Asroil. Ini usulan dan pertanyaan yang bagus gitu, atau pertanyaan yang mengarah kepada usulan begitu ya. Jadi ini juga bagus. Baik teman-teman, kenapa di kita tidak, atau di saya misalnya tidak menganjurkan untuk menghafal hadisnya tetapi membahas? Karena memang saya mempertimbangkan load pekerjaan atau tugas beban kerja dari mahasiswa. Nah, tapi kalau misalnya ini merupakan sesuatu yang baik dan kita bersepakat gitu, saya kira kita bisa melakukannya. Misalnya gini, kita bisa memilih satu kitab hadis yang sederhana gitu, dan kemudian kita menghafal, katakan misalnya satu mahasiswa minimal 3 hadis gitu ya. Sehingga nanti dari situ kita sudah bisa menghafal sekian hadis gitu. Secara kolektif ya, secara kolektif. Atau bisa juga nanti teman-teman misalnya diminta untuk mencari 3 hadis sahih dan kemudian menghafalkannya. Cuma kalau kayak begini nantinya bisa jadi bentrok tuh. Satu hadis bisa dihafal kayak tadi tuh Gis ya. Qulil haqqu walau kana murran, nanti semua lagi ngabis gitu. Nah, lebih baik mungkin kalau mau kita bisa ngambil misalnya Arba'in An-Nawawi begitu ya, 40 kitab hadis itu, 40 hadis itu yang di kitab kecil itu nanti kita bagi-bagi. Nah, siapa yang menghafal hadis ini, hadis itu dan seterusnya. Tentu kita bisa melihat bebannya nanti. Kira-kira berapa hadis yang mau kita coba hafalkan di dalam perkuliahan ini gitu. Kalau misalnya kita ngambil jumlah pertemuan 16, ya katakan misalnya mungkin 15 hadis gitu ya. Itu bisa kita diskusikan. Gimana teman-teman? Ini ada juga nih, Tasya bilang kalau misalnya, oke. Ini pertanyaannya. Saya kira usulan kita menghafal hadis. Baik, ya nanti saya jawab Tasya. Tapi sebentar. Ini teman-teman, jadi tadi kan ada pertanyaan dari Asroil dan juga sudah muncul beberapa kali ketika saya bertanya tentang apa sih ekspektasi Anda belajar hadis kan gitu ya. Ada beberapa yang memberi jawaban pengen juga menghafal hadis. Gimana kalau ditambah, misalnya kita ingin menghafal juga. Kira-kira seperti apa teman-teman? Yang setuju mohon angkat jempolnya lagi.
supaya kita tahu. Nanti setuju aja dulu. Nanti masalah jumlahnya berapa kita diskusi lah ya. Kita diskusi. Mana nih jempol-jempolnya nih, teman-teman? Oke, masih ditunggu. Masih ditunggu. Masih ditunggu. Iya, masih ditunggu ya. Mana lagi nih? Mana lagi nih? Iya, oke. Nah, ya cukup banyak ini. Kalau gitu saya beri motivasi gini lah ya. Ini kita bisa berlakukan dan nanti yang mencapai hafalan itu dapat poin tambahan gitu aja ya, buat motivasi ya. Ya, jadi ya semacam nilai penyelamat gitu, biar nanti jangan sampai nilainya drop banget gitu ya untuk mata kuliah ini gitu kan. Nah, jadi nanti mekanismenya saya minta tolong Egis sama Putri lagi nih sebagai PJ nih. Tolong didiskusikan lah di internal teman-teman baiknya gimana. Apakah misalnya nanti kita memilih satu kitab hadis kayak tadi saya sampaikan Arba'in An-Nawawi misalnya gitu ya. Dan di situ kan ada 40 hadis tuh. Kita bagi-bagi gitu kan. Misalnya satu mahasiswa berapa 3 hadis atau seperti apa gitu. Atau kita ambil hadis yang lain atau seperti apa. Atau teman-teman mengusulkan, misalnya saya ingin menghafal 5 hadis selama perkuliahan ulumul hadis ini, dan kemudian di cross check supaya jangan ada yang sama. Tapi boleh nggak sih seperti sama? Jangan-jangan boleh ya, nggak apa-apa ya. Kenapa nggak boleh sama? Kan ngafalnya sendiri-sendiri. Mungkin boleh juga, Egis. Nah, silakan ya nanti Egis sama Putri tolong didiskusikan lebih lanjut di kelas ini. Mungkin kita bisa minggu depan kita dengar pendapat dari strategi menghafal ini. Intinya sih kita cobalah tabarukan dengan mata kuliah ini. Mudah-mudahan sambil kita juga menghafal beberapa hadis sehingga ada motivasi lebih nanti untuk melanjutkan hafalannya, gitu ya. Oke, terima kasih tadi usulnya. Bagus sekali ya, Asroil ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau tercapai hafalan itu, nah, masalah teknis hafalan gampang itu. Misalnya nanti teman-teman bisa merekam hafalannya, mengirimkan ke portal tertentu gitu ya, YouTube atau apa, kan nanti bisa dilihat dari situ. Oke, next saya mau coba jawab. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan kalau kita menghafal hadis 40 hadis itu kita dimudahkan di surga, gitu. Nah ini, teman-teman. Nanti insya Allah kita akan membahas hadis-hadis dhaif, hadis yang kategorinya lemah. Nah, di antara, tidak semua ya, di antara tema yang sering diusung itu adalah tema-tema yang bombastis, gitu. Tema tentang ibadah dan di dalam penjelasannya itu reward-nya ya, jazanya ya, pahalanya itu bombastis gitu. Siapa yang membaca Quran surat Yasin di pagi hari dan di malam hari, dakhulal jannah, misalnya begitu. Nah, gitu ya. Yang membaca Yasin saja dari hadis itu tuh kalau kita baca ya, di pagi hari dan sore hari maka dia masuk surga. Kira-kira masuk akal nggak seperti itu, teman? Logis nggak? Kira-kira. Jadi kalau memang masuk surga itu cukup dengan baca Yasin, kenapa Nabi Muhammad misalnya menganjurkan kita qiyamul lail, puasa, ya kan, sedekah, ya kan, dan seterusnya. Jadi kan kayaknya hadis tadi nggak logis ya. Masa hanya dengan baca Yasin, nggak yang lain-lain, kita bisa dakhul jannah, kan begitu kan? Nah, saya kira pertanyaannya Tasya juga kurang lebih seperti itu, Tasya. Jadi kita harus hati-hati dengan pendapat-pendapat yang terlalu bombastis, terlalu luar biasa begitu. Dengan menghafal 40 hadis, maka kemudian kita dimudahkan masuk surga gitu. Kenapa? Karena itu adalah indikasi awal. Walaupun saya tidak mengatakan pasti salah, enggak, tapi indikasi awal.
Karena itu terlalu luar biasa gitu ya, terlalu luar biasa. Kan hadis ada yang pendek masalahnya. Kalau kita kumpulkan saja hadis-hadis yang pendek gitu kan, kemudian 40, kemudian kita, tapi bahwa menghafal hadis adalah sebuah perbuatan baik, iya. Bahwa dengan menghafal hadis kita kemudian menjadi lebih mengerti caranya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, iya, gitu ya. Tetapi tidak otomatis menurut saya kemudian hanya dengan menghafal hadis kita jadi lebih mudah ke surga, misalnya seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas kenapa ada orang-orang yang misalnya memberikan pendapat seperti itu dan apa sikap kita terhadap pendapat seperti itu yang bijaksana gitu. Kira-kira seperti itu ya, saya untuk sementara ya jawabannya ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman. Ini kita udah masuk materi nih pertanyaannya nih. Dahsyat nih. Saya pikir kita masih mau diskusi dulu dengan teknis perkuliahan. Pak, Oke. saya izin bertanya. Ya, Putri silakan. Pak, sepertinya di kelas B itu nggak banyak anak pesantrennya. Nah, nanti kalau misalkan ada kelompok yang nggak kebagian itu gimana, Pak? Nggak apa-apa. Maksud dipaksa, Put. Kalau misalnya nggak ada lagi, ya udah nggak apa-apa, ya. Lalu apa minggu depan udah mulai presentasi? Sudah. Jumat depan kita sudah mulai. Tema yang paling ringan, yaitu tentang definisi hadis. Itu mah sederhana banget ya, tapi kita harus tetap mulai. Oke? Oke, Pak. Ada lagi? PJ, Izin ada bertanya, Pak. pertanyaan? Torik, silakan. Ya, tadi terkait kata Bapak hafalan hadis itu kira-kira kita hafalan hadisnya itu dalam satu kitab aja atau kitabnya bermacam-macam, Pak? Nah itu tadi opsinya nanti saya minta tolong PJ untuk berdiskusi lebih lanjut. Kita pelan-pelan aja, nggak harus hari ini semuanya selesai ya. Jadi pertama kita tadi mengambil tabarukan, keberkahan. Mudah-mudahan dengan mata kuliah ini kita jadi termotivasi untuk menghafal hadis kan begitu. Itu satu ya. Yang kedua, teknisnya masih kita perlu diskusikan. Opsinya pertama bisa mengambil satu kitab hadis, misalnya Arba'in An-Nawawi gitu ya, 40 hadis itu ya isinya. Kemudian dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi. Misalnya satu mahasiswa katakan menghafal berapa? 3-5 lah ya, silakan nanti untuk sementara ini kita lihat. Kalau misalnya ternyata kuat-kuat hafalannya bisa juga 10 nanti. Kita lihat aja. Atau kita biarkan ada interval. Artinya yang makin banyak menghafal, nanti poin tambahannya makin banyak. Nah, tapi sebaiknya ada limitnya ya. Karena nanti jangan-jangan semuanya nanti orientasinya ngafal itu semua lagi. Terus kita bubar kuliahnya, repot juga gitu ya. Nah, jadi ya bisa juga dibuat seperti itu, Egis. Jadi nggak harus dipatok misalnya 3 atau 5, tapi dari 1 sampai sekian gitu ya, sampai berapa gitu. Misalnya 15 katakan begitu. Makin banyak, makin poinnya tinggi misalnya begitu ya. Itu bisa juga nanti. Nah, itu hal-hal yang Torik perlu nanti didiskusikan lagi lebih lanjut dengan teman-teman. Karena terus terang saya belum pernah melakukan ini, mengkoordinir penghafalan hadis ini gitu. Tapi ini sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu ya Torik ya. Nanti mungkin minggu depan Egy sama Putri sebagai PJ bisa bercerita bagaimana nanti opsi-opsinya ya, kesepakatannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu. Ada pertanyaan di chat dari Herna. Bagaimana nanti bentuk ujiannya? Nah, bentuk ujian ini yang pertama adalah yang project ya, yang tadi takhrij hadis itu. Yang kedua adalah ujian dalam bentuk telaah materi. Nah, saya masih mempertimbangkan antara esai dengan multiple choice. Kalau esai itu biasanya saya 4-5 soal terkait dengan materi yang kita pelajari, gitu ya. Nah, kalau misalnya multiple choice itu kurang lebih 50 soal. 50 soal, tapi kan multiple choice, tinggal ngeklik aja kan gitu kan. Itu sama materinya diambilkan dari teman-teman juga. Jadi tema-tema yang tadi itu nanti kita akan bentuk dalam bentuk soal-soal, latihan gitu ya, dan seterusnya, sehingga nanti bisa dijadikan bahan ujian. Kira-kira seperti itu ya, Herna ya. Nanti tindak lanjutnya, konkretnya mendekati waktu ujian kita siapkan gitu. Oke, ada lagi?
Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ini apakah Jumat seterusnya kita bakalan bertemu di jam 1 atau sesuai jadwal? Nah, saya sih usul jam 1 aja ya. Gimana? Atau terlalu keburu-buru? Tapi di jam 1 aja sih, Pak, biar lebih fresh aja gitu. Soalnya kan Boleh. takut Jumat kalau nanti jam 2-an, takutnya kan ada yang ketiduran gitu habis makan banyak Iya. gitu. Oh, Iya, iya. apa ya? Benar-benar. Cocok. Ya udah jam 1 aja ya. Jam 1 aja kalau gitu kita kuliahnya. Dan teman-teman nanti tidak setiap minggu kita Zoom ya. Nah, itu saya harus ulangi lagi. Bukan saya nggak mau, saya sih seneng-seneng aja ngajar kayak gini langsung, enak gitu ya. Cuman takut di demo gitu, ntar saya di demo. Soalnya saya udah pernah dapat demo, tapi bukan untuk saya, dosen yang lain. Ada PJ yang lapor, Pak, ibu ini setiap minggu minta Zoom. Wah, saya bilang, siapa ibunya? Mata kuliahnya kebetulan bukan mata kuliah prodi. Jadi saya juga agak-agak mau negurnya gimana gitu kan, gitu ya. Jadi kadang-kadang itu pemahaman dari dosennya beda-beda gitu. Nah untuk saya mencoba untuk moderat dalam arti kita nggak terlalu setiap minggu menggunakan Zoom. Kita akan menggunakan fasilitas Google Classroom ya. Dan nanti kalau misalnya kita mau Zoom, kita tinggal join aja bareng ke Zoom atau ke Google Meet gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jam 1 ketok palu, udah. Jangan didiskusin lagi, ntar bingung. Jadi siap-siap sebelum jam 1, insya Allah. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Karena overall sebetulnya hari ini kita mau penjelasan aja. Penjelasan terkait dengan bagaimana kuliah. Kenapa Egis? Egis mau ada sesuatu? Di chat, Pak. Oh, di chat. Buku rekomendasi. Aduh, bentar. Saya cek dulu perpustakaan saya. Bukunya nggak nyatu ya teman-teman. Kayak gini banyak. Jadi mungkin saya akan ceritakan beberapa aja ya. Secara umum kalau mau terjemahan ini, saya kayak jadi sales buku, keren juga ya. Nah ini nih tuh Subhiyah Salih. Jadi membahas ilmu hadis. Nah ini buku terjemahan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, tapi bukan punya saya ya. Jadi di dalamnya itu relatif lengkap dari definisi hadis gitu ya, yang tadi kita bahas itulah. Kemudian periode penulisan hadis gitu ya, ilmu riwayah, ilmu dirayah, pokoknya ini termasuk juga biografi segala macam. Ini ibaratnya yang lebih komprehensif sementara ya. Dan ini terjemahan tapi sudah bagus, mewakili. Kalau teman-teman pengen punya satu misalnya, ini salah satu alternatif yang bagus. Tapi tentu saja karena bahasan kita juga banyak, maka kita ada beberapa buku yang dia spesifik memang membahas itu saja gitu. Jadi misalnya ini buku ketika kita membahas hadis-hadis lemah gitu di dalam Islam. Buku ini ditulis oleh salah satu dosen saya, Dr. Lutfi Fatullah. Beliau ini kalau saya tidak salah itu salah satu masih keluarga keturunannya Guru Mugni yang di Kuningan ya, di Jakarta. Ada orang Betawi nggak nih? Mungkin kenal kali ya. Jangan-jangan juga saudara gitu. Nah, kalau di daerah Kuningan itu ada masjid di dekat SCBD-nya Kuningan itu, masjid
di dekat pinggir jalan lah, nggak terlalu jauh gitu ya. Jajarannya hotel apa itu namanya? Pokoknya Anda carilah kalau tertarik gitu ya. Beliau ini memang spesialis atau expert di bidang hadis gitu. Beliau kuliahnya S1 sampai S3 itu di luar negeri semua ya. Jadi lumayan luar biasa expert gitu. Nah, ini beliau menulis buku ini dari kalau nggak salah disertasinya yang membahas kitab Durratun Nasihin gitu ya. Nah, ini juga bagus gitu. Nah, hadis-hadis yang bermasalah, hadis dhaif itu kalau dari guru saya yang lain ini hadis-hadis bermasalah apa nih? Iya, hadis-hadis bermasalah, iya gitu, masalah banget emang. Hadis-hadis bermasalah ya, jadi ditulis oleh almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ini bagus juga, terutama untuk topik yang tadi itu tuh, yang ketika kita membahas bagaimana sih hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang matruk, ada yang maudhu ya, palsu gitu. Gimana kita menyikapinya? Nah, buku-buku tadi itu sangat relevan gitu. Ini ada buku lain juga, ini dari terjemahan dasar-dasar ilmu hadis. Ini tapi agak mirip sama yang tadi itu yang pertama saya tunjukkan. Jadi ini juga kurang lebih terjemahan dan relatif lengkap tema-temanya begitu ya. Cuman saya sih gini deh sederhananya. Kalau Anda pengen satu aja, pengen punya satu, ya udah inilah kira-kira gitu ya. Kira-kira ini. Kalau pengen satu doang gitu. Tapi kalau pengen bisa lebih, tentu yang lainnya juga akan bagus sekali kalau dimiliki. Tapi untuk dasarnya banget ilmu hadis minimal yang ini, Subhi as-Salih ya. Ini cukup inilah representatif ya untuk bahasan kita. Saya kira itu. Egis ya bisa dipahami ya? Iya Pak. Bisa, insyaallah. Iya, kalau yang lainnya saya tunjukin ntar nggak bisa habis saya jadi sales nih. Banyak soalnya bukunya. Dan diantaranya gratisan. Jadi gimana dong? Ya begitulah resiko dosen. Karena kadang-kadang jadi dosen itu gini serunya teman-teman. Makanya tadi saya doain Egis kan jadi dosen. Kadang-kadang ada sales dari penerbit itu WA gini misalnya. Pak, Bapak ngajar apa nih semester ini? Bapak perlu buku apa? Mungkin saya bisa kirimkan gratis Pak gitu. Beneran tuh, saya pernah dapat yang kayak gitu. Dikirimin beneran ke rumah gitu. Jadi sebetulnya mereka ngiklan ya, maksudnya kalau ternyata buku itu bagus kan saya tentu akan cerita ke mahasiswa saya kan buku ini bagus dan harapannya tentu ada penjualan gitu. Walaupun tentu kita tidak ada hubungannya terkait dengan penjualan itu gitu. Nah, jadi mereka kadang-kadang seperti itu teman-teman. Makanya seru juga sih kadang-kadang gitu ya. Saya juga kadang-kadang dikirimin buku karena pekerjaan. Jadi misalnya saya menulis artikel begitu, kemudian diterbitkan di luar negeri, ini ada juga kisah yang lain. Nah mereka itu tidak ngasih honor, tapi ngasih token dalam bentuk pound sterling. Nah token itu misalnya katakan 200 pound sterling gitu ya. Nah itu boleh dibelikan buku di salah satu toko buku gitu. Jadi kita diarahkan ke toko buku itu, ke webnya, kemudian silakan pilih gitu selama harganya masih masuk sesuai dengan token kita. Nah itu ada, saya beberapa juga punya buku bagus dari luar negeri yang kalau beli sendiri tuh mikir ya, kenapa mikir karena harganya lumayan gitu. Jadi ada buku tuh kayak harganya tuh $70 gitu, $100 gitu ya. Itu kan kalau dirupiahin kira-kira berapa tuh? Kalau dolar Australia itu sekitar 10.000 ya. Jadi 700.000, sejuta gitu kan kadang mikir nggak sih? Teman-teman mikir nggak kalau beli buku segitu? Enggak ya, insya Allah ya. Kalau saya sih agak mikir gitu. Iya Pak, agak mikir. Agak mikir ya kalau sampai angkanya segitu. Nah makanya kadang-kadang kalau dapat project dan kemudian honornya itu diganti token belanja tadi, boleh juga saya bilang gitu ya, mumpung nih, jadi beli buku lah sekalian. Nah itu kira-kira teman-teman. So kalau mau nanti silakan dicari. Nah tadi bukunya adalah membahas ilmu-ilmu hadis karya Dr. Subhi as-Salih, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus. Jadi temanya relatif lengkap, tapi memang harus ada pendukung yang lainnya. Oke, ada lagi kah yang mau tanya? Pak, saya ingin bertanya lagi. Putri, silakan.
Jadi nanti setiap kelompok itu wajib membuat paper dan video presentasi ya Pak? Betul. Nanti ketentuannya dan template-nya akan saya coba buatkan ya. Sementara teman-teman sebelum ini bisa buatkan kelompok dulu ya dengan tema-tema yang tadi. Temanya mau saya copy paste ke itu nggak ke chat? RPS-nya sih sudah ya. RPS-nya tadi sudah. Nih biar Oke, waduh, kok begitu tuh? Mungkin harus di copy paste ke tempat lain ya. Jadinya nggak kelihatan indah. Oh, oke, ini mungkin karena tempatnya kecil. Itu ya, teman-teman, untuk tiap minggunya. Silakan. Dia tadi sudah, Hena tadi sudah. Oke. Sip, nanti selanjutnya kalau ada info-info tambahan, insya Allah kita akan sampaikan melalui PJ, gitu ya, teman-teman. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan dulu untuk pertemuan, karena tujuan pertemuan hari ini adalah membahas teknis bagaimana kita akan kuliah, gitu ya, dengan penjelasan-penjelasan yang tadi saya kira sudah cukup jelas. Namun demikian, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya persilahkan, atau nanti kalau baru ada pertanyaannya lain hari, boleh juga melalui PJ gitu. Saya mungkin tidak terlalu aktif di grup ya, teman-teman ya. Nanti kalau saya nggak banyak komunikasi di grup, nggak apa-apa ya. Nanti melalui PJ juga boleh. Egis sama Putri kan insya Allah bisa memfasilitasi komunikasi kita gitu. Saya harap teman-teman semangat dengan perkuliahan ini, karena ini cukup penting ya untuk modal gitu. Untuk modal kita berinteraksi di tengah masyarakat, dan nanti kalau sudah jadi guru PAI kan udah auto ditanya tuh sama masyarakat tuh tentang hukum, tentang hadis, tentang tafsir ya kan. Jadi kita nggak bisa juga bilang, aduh maaf saya guru gitu, saya guru, kerjaan saya ngajar gitu ya. Kalau yang kayak gini saya nggak bisa. Kayaknya sih nggak bisa juga tuh kayaknya. Jadi mau nggak mau kita emang harus siap juga untuk terlibat di masyarakat. Sebagai agen pencerah gitu. Agen pencerah. Maksudnya yang bisa memberikan pencerahan lah kepada masyarakat gitu. Saya kira itu. Oke, itu ada pesan sponsor dari PJ, tolong diakses kehadiran kita hari ini ya. Google Form-nya. Baik, teman-teman, kalau sudah cukup atau ada yang mau tanya, silakan angkat tangan kalau ada yang mau tanya. Izin, kalau Pak. cukup kita Izin. Oh, siapa? Didit, silakan Didit. Ya, terkait tugas kelompok, Pak, untuk penilaian yang menjadi patokan Bapak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Pertama, kesesuaian isi dengan tema, itu ya. Yang kedua, kedalaman penjelasan. Yang ketiga, contoh. Yang keempat, referensi. Nah, referensi ini setara dengan halaman. Maksudnya halamannya kan nanti sekitar 15-an gitu ya, 15-an halaman. Ya jangan terlalu jauh gitu. Kurang lebih sedikit tentu boleh, tapi jangan terlalu jauh banget gitu. Jadi tadi itu, pertama kesesuaian materi, topiknya apa, isinya apa, harus nyambung. Kalau nggak nyambung ya gimana ya, kan susah juga gitu. Yang kedua, kedalaman penjelasan. Jadi penjelasannya itu mendalam gitu, kemudian ada contohnya, contoh-contoh. Misalnya kan ada yang bahas tentang pembagian hadis secara kuantitas, misalnya gitu ya. Kan ada masyhur, ada mutawatir, gitu, ada ahad, gitu ya. Jangan cuma penjelasan definisinya saja, contoh hadisnya juga harus dicarikan, kan? Misalnya begitu kira-kiranya. Nah, kemudian tadi referensinya jangan satu banget gitu ya, kalau bisa lebih lah, dan juga panjang halamannya realistis, normal, wajar gitu ya, sekitar tadi 15 halaman. Saya kira itu, Didit. Bagus pertanyaannya. Tadi ada lagi ya, Gema ya, mau nanya ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Ya, ini mungkin udah masuk pelajaran, tapi untuk kali ini Bapak mungkin jawab ada atau enggaknya aja, Pak. Jadi siap. Dalam hadis itu ada nggak sih yang
nanti kita bakal belajar nggak sih yang namanya hadis doif tapi mengatasnamakan hadis yang kuat gitu, yang sahih. Contoh misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tapi itu padahal hadisnya doif. Kan karena zaman sekarang juga ada Al-Quran dipalsukan, mungkin ya, ayat-ayat Al-Quran dipalsukan. Nah, begitupun hadis ada nggak Pak nanti? Gitu. Nanti kita bakal belajar ya Pak? Iya, insya Allah kita akan belajar mendeteksi mana matan-matan yang kira-kira itu ada indikasi dia palsu, gitu ya. Mana indikasi palsu. Jadi itu indikator awal. Kita nggak nuduh itu palsu sampai terbukti benar-benar palsu ya. Tapi indikasi awalnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita bisa menghafal juga sebetulnya ada rawi-rawi yang terindikasi dia itu nggak bagus, gitu. Nah, bisa saja nanti mereka-mereka itu ada dua, bisa saja ya, tidak mengatakan sumbernya, gitu, tidak mengatakan sumbernya, pokoknya bilang hadis saja. Ada hadis begini-begini gitu kan, gitu ya. Seperti tadi tuh, yang membaca Quran surat Yasin di pagi hari dan di sore hari, dakhalal jannah. Nah itu ada tuh di buku yang tadi tuh, hadis-hadis model seperti itu, yang ini, gitu ya. Kita nggak sedang mendiskreditkan, kita sedang ingin mengatakan bahwa kalau bukan hadis jangan bilang hadis, tapi bahwa isinya bagus iya, gitu. Bahwa isinya bagus iya, tapi please jangan bilang hadis dong, kasihan Nabi, ya, gitu kan. Kita jadi nggak hormat sama Nabi, gitu kan. Gitu. Walaupun isinya itu bagus, gitu ya, maknanya bagus, gitu. Nah, disinilah kita belajar ulumul hadis untuk bisa menjelaskan, mencerahkan kepada masyarakat bahwa ini bukan hadis loh, atau ini hadis tapi kualitasnya sangat lemah, gitu ya. Nah, tapi isinya bisa kita diskusikan. Gitu. Isinya mungkin ada kandungan-kandungan kebaikannya di situ, dan kita mungkin bisa mencari dalil lain yang bisa menguatkan kandungan baik itu. Gitu. Kira-kira gitu ya, Gemma ya. Insya Allah kita coba bahas ya nanti. Makanya ini yang tadi saya sampaikan ini juga jadi bekal kita untuk aktif di masyarakat. Ini saya sudah bisa melihat nih calon-calon ustadz gitu ya, calon-calon penceramah ini luar biasa ini. Jangan sampai kita kalah sama yang kuliahnya di YouTube doang gitu kan. Bukan berarti nggak baik, tapi kan kita masa kuliah 1 semester nggak dapat daging-daging gitu ya, nggak dapat ilmu-ilmu gitu kan, sayang kan gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Adakah lagi teman-teman? Oke, baik. Saya kira cukup ya. Kita udah sejam lebih. Saya tuh kalau Zoom pengennya sejam aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya putus 40 menit nggak terlalu malu gitu. Tapi ternyata kadang-kadang kepanjangan gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Saya kira kita cukupkan. Terima kasih Egis dan Putri sebagai PJ. Terima kasih juga teman-teman semua yang lain yang sudah hadir. Saya sangat terinspirasi dengan teman-teman yang memiliki ekspektasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mencapai ekspektasi itu ya. Dengan mata kuliah ini, mudah-mudahan kita juga tetap lancar walaupun kuliahnya belum bisa tatap muka secara langsung. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mencari ilmu. Saya kira itu pengantar kuliah kita. Insya Allah kita lanjutkan info-infonya sambil jalan melalui WhatsApp, begitu kan? Dan nanti kuliahnya kita juga bisa manfaatkan Google Classroom. Karena itu yang belum daftar Google Classroom, iya belum daftar ya. Sudah ding. Sorry, sudah 19. Iya. Silakan yang belum bisa daftar di Google Classroom kita. Saya kopikan juga di sini linknya. Kok saya lupa tadinya, pengen dari tadi. Oke, seperti itu. Kalau mau kode boleh juga pakai kode. Oke, seperti itu. Nanti supaya info-infonya nggak ketinggalan. Baik, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Kadang-kadang saya bercanda cuma untuk mencairkan suasana aja ya, teman-teman ya. Nggak usah diajak serius. Dan insya Allah kita akan berjumpa entah melalui Zoom lagi atau melalui Google Classroom atau kombinasi keduanya, insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.